Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penabisan imam besar, penabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya.
Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih dalam nama Yesus Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah online pada hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan hari yang indah untuk kami berjumpa dengan Engkau pada hari ini. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang memimpin ibadah ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami undang Engkau Roh Kudus untuk hari dalam ibadah online ini. Berkat-Mu tercurah dan urapan-Mu tercurah di rumah-rumah dimanapun umat-Mu Tuhan Yesus menyaksikan ibadah ini diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Mari kita perkatakan Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung Dan dari penyakit sampar yang busuk, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya saja dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langgahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara. Kita percaya kita semua mempunyai kerinduan yang sama saudara, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, dimanapun engkau berada sekarang, mari datang menyembah Tuhan. Mari tinggikan namanya yang agung saudara. Haleluya. Kita percaya Tuhan yang memberi napas kehidupan. Tuhan memberi apapun ya Tuhan. Tuhan memberi jalan hidup kita ya. Kita harus bersyukur saudara. Haleluya. Mari naikkan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh,
Terima kasih Tuhan, kami akan memuji-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami percaya ketika kami mendengar ibadah ini, mendengar online ini, kami percaya kami mendapat sukacita yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mau memuji-Mu lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan kita bertahta di bumi dan di surga. Amin saudara. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusasri. 2. Pentakosta akan akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, saudara. Mari
Mari siapkan, kita akan tundukkan kepala. Kita mau berdoa, saudara. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu yang luar biasa buat ibadah kami hari ini. Dimanapun kami berada ya Tuhan, Kau sertai kami, tahu kuasa-Mu nyata bagi kami ya Tuhan. Tiba saatnya kami memberi korban persembahan kami ya Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberkati kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati lumbung-lumbung kami ya Tuhan. Ketika kami memberi, kami tidak akan kekurangan Tuhan. Kami akan memperoleh kelimpahan yang daripadamu. Kami percaya Tuhan, kami Allah yang kaya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap memberi. Yang siap memberi, katakan amin. Haleluya. Hati yang
kita? Amin. Amin. Mari kita sebelum merenungkan, membaca firman Tuhan, kita sama-sama tunduk doa bersama-sama. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur Tuhan di siang hari ini Tuhan. Biarlah Engkau berbicara di tempat ini, kuduskan hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, untuk membungkus pangkat ini dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Kami mengikat, kami mengatakan segala kuasa, segala roh yang tidak berasal dari Tuhan Yesus. Kami bersatu hati, kami mengatakan, kami mencurahkan kuasa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berajarlah Tuhan, tuntun hamba Tuhan, urapi hamba Tuhan, kuduskan hamba berdoa untuk saudara kami yang mendengarkan setiap benih firman ini Bapak. Biarlah benih firman ini tantangan berbuah Tuhan, sehingga yang mendengarkan Tuhan, mereka memperoleh hati yang baru Bapak. Kami doa yang sakit sembuhkan, yang mengalami berbagai beban masalah Tuhan, beri jalan keluar Bapak. Kami percaya kuasa-Mu yang angkat di atas itu menjamah setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya. Sama-sama hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan terambil dalam Ayub 38 sampai 39. Ayub 38 sampai 39. Tapi saya bacakan cuma Ayub 38 ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Tuhan kepada Ayub. Jawab Tuhan kepada Ayub, kekuasaan Tuhan di alam semesta. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Ayat ketiga, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat keempat, di manakah engkau ketika aku melepaskan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Ayat yang kelima, siapakah yang telah menepatkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Amin. Amin. Jadi sini jawaban Tuhan kepada Ayub. Dan sini kekuasaan Tuhan di alam semesta. Kita bersyukur saya membacakan firman Tuhan ini. Memang firman Tuhan ini hidup, sangat luar biasa. Kejadian di berapa puluh ribu tahun ini pun terjadi di kehidupan sekarang ini. Cuma kadarnya berbeda, tapi seluruh dunia sudah mengalami hal yang sama. Mungkin kadarnya berbeda. Kalau dulu Ayub itu kehilangan harta anak-anaknya, hilang semuanya. Sekarang ini persoalan itu terjadi di zaman sekarang. Seluruh dunia tergoncang dengan berbagai masalah. Tetapi saya yakin, saya percaya orang-orang yang mencari Tuhan, Tuhan beri kekuatan dalam hidupnya supaya dia bisa melewati berbagai masalah, tantangan dalam kehidupannya. Jadi kita harus menyadari Tuhan yang kita sembah itu Dia yang telah menciptakan seluruh isi bumi. Jadi siapakah kita ini? Jadi saya berikan tema khotbah saya, kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan. Saya ambil dalam Ayub 38 ayat yang keempat. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Jadi Tuhan itu
mengasih tahu Ayub, aku menciptakan bumi. Seluruh apapun yang terjadi di bumi, kejadian apapun yang terjadi di bumi, semua seizin Tuhan. Tidak ada tanpa seizin Tuhan. Cuma kadang masalahnya berbeda-beda. Ketika saudara berhadapan dengan masalah, apakah saudara mencari Tuhan atau saudara menjauh dari Tuhan? Tetapi kita melihat dari Ayub pertama sampai Ayub yang ke-39, berbagai teman-temannya Ayub memberi nasihat. Ada beberapa istilah kata ya, yuk masalahmu, bebanmu, berat gimana yuk. Kadang ada beberapa teman menjauh. Kita bersyukur kita hidup dalam zaman kasih karunia Tuhan. Kita hidup dalam zaman perjanjian baru, penggenapan firman Tuhan di akhir zaman ini. Saya percaya ketika saudara dan saya benar-benar hidup dalam Tuhan, seberapapun masalah saudara hadapi, saudara akan kuat. Saudara akan melewati masalah itu karena bukan saudara, tetapi karena Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi jalan sehingga saudara mampu untuk melewati. Bukan karena saudara, tetapi karena Tuhan. Jadi Tuhan sini mengungkapkan kedudukannya. Dia adalah Tuhan, Dialah pencipta. Apapun yang terjadi di dunia ini, kita yakin, kita percaya virus corona ini terjadi seizin Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, Injil itu hanya sebelum corona, Injil itu hanya diberitakan dari gereja ke gereja. Sekarang Injil itu diberitakan melalui media sosial. Sekarang ini pun terjadi. Kalau dulu orang mendengarkan firman Tuhan itu melalui gereja, sama gereja, naik gereja. Tapi sekarang, di kamar, di jalan, di mobil, dimanapun, orang buka, firman Tuhan. Luar biasa. Kemarin kebetulan istri saya Bu Penny buat Alkitab Suara. Yang lucunya itu yang mendengarkan itu banyak orang gereja. Makanya sangat luar biasa pekerjaan Tuhan. Maka jalannya Tuhan itu tidak terselami. Kita itu pikirannya segini, jalannya segini, tetapi Tuhan itu punya jalan 1000. Jauh ke depan, Dia udah memikirkan jauh ke depan. Kita hanya tahu hanya segini. Makanya dengan kejadian virus corona, firman Tuhan digenapi. Injil diberitakan seluruh dunia. Sampai orang-orang semua yang mendapat jaringan, mereka tahu, oh inilah firman Tuhan. Oh ini namanya Alkitab. Sangat luar biasa. Makanya kejadian Ayub ini bukan hanya terjadi zaman dulu, tapi zaman sekarang. Cuma porsinya berbeda. Kita bersyukur dengan kejadian virus corona, banyak orang mengenal Injil. Memang tidak enak. Banyak masalah. Baik masalah rumah tangga, masalah ekonomi, semua masalah. Tetapi orang-orang dalam Tuhan, dia tetap berdiri. Dia tetap memandang Tuhan. Dia tetap menaruh harapan Tuhan sanggup membuka jalan. Di saat tidak ada jalan. Taruh iman kita. Taruh masalah kita di bawah. Jangan masalah itu melebihi iman kita. Tetapi taruhlah masalah itu di bawah. Kita berkuasa atas masalah. Kenapa? Yesus sudah mati kok buat kita. Yesus sudah mengorbankan nyawanya bagi kita. Kita bersyukur dengan belajar firman Tuhan mengenai Ayub ini. Kita harus menyadari kekuasaannya Tuhan bagi alam semesta. Kita ini hanya ciptaannya. Kalau kita naik pesawat, saya sering mengamati saudara. Ketika landing pesawat, naik pesawat, aku lihat ke bawah, nengok ke bawah, saudara. Waduh, ternyata manusia itu kecil banget. Gedung sebesar apapun kelihatannya kecil. Ya, kadang hidup kita tidak menyadari. Kadang ketika hidup kita sudah mulai ini, kita ini hanya ciptaan Tuhan.
Kadang ya hidup kita itu ada masalah, suka ngeluh, suka ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan kok masalah ini kenapa terjadi sama saya? Kita itu ciptaannya Tuhan. Tuhan itu tidak memberi, kita minta roti, Tuhan tidak memberi saudara dan saya batu. Tidak. Ketika saudara meminta apapun, Tuhan pasti beri yang terbaik. Cuma adakah kita percaya sama Tuhan? Adakah iman dalam diri saudara dan saya? Sebab hidup yang kita hidup ini dalam wilayah kekuasaannya Tuhan, dalam rancangannya. Dan tidak ada satupun rancangan Tuhan dalam hidup kita gagal. Tidak ada satupun. Saya percaya dengan kejadian virus corona ini, meskipun keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya kayak saya, usaha itu, tapi saya yakin, saya percaya, ketika aku terhilang, Tuhan itu pasti menggantikan yang lebih baik lagi. Amin. Ketika suatu masalah Tuhan izinkan, pasti Tuhan itu sudah menyediakan yang terbaik. Cuma kita itu, hati kita itu tetap percaya Tuhan atau enggak. Dengan kejadian Ayub ini, kita melihat Ayub itu mau dinasihati temannya, iya. Biarpun orangnya, tapi dia tetap. Dia tanya Tuhan, bagaimana sikap hatinya si Ayub ini harus kita pelajari di akhir-akhir ini, saudara. Memang masalah memang berat. Tidak ada, mau kecil, mau besar, mau dari menengah, semuanya lagi menjerit. Tapi sikap hati kita ketika kita menghadapi masalah, apakah kita menjauh dari Tuhan atau kita mendekat Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Ingat, segala sesuatu di dunia ini semua dalam kontrol kendalinya Tuhan. Di dalam kontrol kendalinya Tuhan, apapun yang terjadi, semua kontrol Tuhan izinkan. Saya bilang sama istri saya, ketika saudara menghadapi masalah, itu sudah cinta Tuhan. Itu berarti Tuhan cinta. Kenapa? Mungkin ada doa kurang, mungkin merenungkan firman Tuhan kurang, baca firman Tuhan kurang. Coba lihat saudara, ketika saudara memang benar-benar cari Tuhan, ketika masalah itu datang, jam doa saudara bukan begini, tapi jam doa saudara itu semakin hari semakin bertambah. Dulu jam doa saudara 10 menit, 15 menit, bisa bertambah setengah jam, bahkan 1 jam. Kenapa? Ketika saudara masuk ke hadirat Tuhan, saudara itu merasakan ada kekuatan yang baru. Yang memberi kekuatan itu Tuhan. Kita itu manusia biasa. Kita minta kepada Dia yang memberi kekuatan. Tapi orang Tuhan juga, aku tahu lemah, datanglah kepadanya. Amin, saudaraku. Di sini Tuhan memberikan Tuhan itu punya kekuasaan terhadap kita. Ayo, diri kita lah. Sekarang ini, zamannya sekarang ini kita lah. Gak usah kita melihat. Tapi memang kau lihat Ayub ini, sampai anaknya habis mati. Sekarang kita ini, zaman corona, dompet aja. Kalau lihat dompet, bukannya, gambarnya pakai murah. Gimana ini Tuhan? Ya kan? Tantangan, Tuhan berkati supaya ada duit, ya kan? Ya kita mesti beriman, harus ucap. Iman, harus beriman. Kalau kita pelajari firman Tuhan mengenai Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi setiap kata kalimat orang percaya itu ada kuasa. Ada kuasa. Setiap perkataan anak-anak Tuhan itu ada kuasa. Jadi jangan pernah kita membuat hati kita tawar hati, membuat kita semakin hari sering kata-kata kita ke orang lain itu membuat orang lain tawar hati. Tetapi dengan kata-kata yang ayo semangat, Tuhan beserta,
Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ketika pagi kita bangun, saudara akan melihat keluar, matahari itu berbeda, perang itu. Makanya Tuhan itu, begitulah kekuasaan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berubah. Sekali Dia mengasihi saudara selama-lamanya. Tetapi sikap hati kita, adakah kita itu mendekat kepada Tuhan ketika masalah datang? Jangan ada masalah kita menjauh dari Tuhan. Dengan kejadian ini, dengan pembelajaran firman Tuhan ini, kita harus mengerti kekuasaan Tuhan di alam semesta ini. Semuanya seizin dari Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Kedua, kita harus menyadari kita itu kedudukan manusia. Kalau pertama itu kedudukan Tuhan, Allah. Kalau kedua kita harus menyadari yaitu kedudukan manusia. Kita manusia ini diciptakan dari debu tanah. Kita diciptakan dari debu tanah. Jadi apa yang mau dibanggakan? Kita mau bangga apa? Harta, uang, rumah, jabatan. Apalagi zaman corona ini, harta, jabatan itu nggak ada guna. Kenapa? Orang takut mati. Datang corona, besok dia mati. Pertanyaan nih, ketika dia mati, dia mau kemana? Tetapi kita anak Tuhan, apapun masalah terjadi di depan, kita percaya ketika masalah itu datang, apapun segala sesuatu terjadi, kita udah Tuhan siapkan, yaitu rubah dalam kerajaan surga. Karena dunia itu sempit, saudara. Kita harus menyadari dunia itu sempit. Paling umur kita itu berapa tahun? Kita bisa menikmati apapun di dunia sementara semua. Kalau aku lihat dari zaman Pak Harto 30 tahun dia menikmati semua. Tapi sekarang apa? Semuanya sia-sia, udah habis. Makanya selama hidup kita, ketika kita harus menyadari betapa Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita. Jadi kita harus tahu kita ini manusia biasa. Harus tahu Tuhan itu mempunyai rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Sebagai penutup dalam kitab Ayub ini, yaitu setelah Ayub mendengarkan jawaban Tuhan, Ayub itu merendahkan diri di hadapan Allah dan menyadari kedudukannya. Jadi Ayub ketika menghadapi masalah, dia datang kepada Tuhan. Oh, dia menyadari diri dia, aku ini makhluk ciptaan kok. Siapa sih aku? Dia datang kepada Tuhan. Dia datang di hadapan Allah. Ya kan? Mari melalui pembacaan firman Tuhan ini, biarlah kita diingatkan agar hidup kita ini semua dalam kendalinya Tuhan. Memang pahit, memang ya kalau secara daging itu nggak enak. Tapi kan nikmatin aja. Tuhan itu punya rancangan indah kok. Tuhan itu tidak pernah gagal. Sekali Tuhan ucap berkat, selamanya dia berkati. Cuma cara pandang kita bagaimana nih mengenai Tuhan. Ya, mari kita menyanyikan pujian lagu apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik.
kami Bapa. Agar firman ini bertumbuh, berakar, dan berbuah Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Di masa-masa yang sukar, biarlah Roh-Mu yang memberi kekuatan. Tuhan memberi jalan keluar. Urapi kami Bapa, beri roh yang baru, beri kami kekuatan Tuhan. Kami sebagai orang-orang pilihan-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rancangan yang indah dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang berada dalam rumah, yang mengikuti acara ini Bapa. Kiranya kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Apapun segala keadaannya Bapa, beri mereka kekuatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami berbagai beban masalah Tuhan beri jalan keluar Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan nyatakan Bapa. Berkati gereja kami Bapa. Berkati hamba-Mu, urapi lebih hamba-Mu gembala kami pendatang. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan untuk menyatakan bagi gereja-Mu. Pakai gereja ini Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan untuk daerah Setu ini Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Injil keselamatan diberitakan melalui gereja ini Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa baru datang mengenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang baru saja didengar. Haleluya. Mari kita merespon firman Tuhan yang kita dengar. Kita mainkan lagu ini. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya.
Satukan hati. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami boleh beribadah secara online. Kami percaya Tuhan setiap pujian penyembahan kami angkat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Pada hari ini Tuhan kembali kami diajar dari kisah Ayub Tuhan. Terima kasih Bapa, apapun yang Ayub alami Tuhan, kami boleh belajar. Supaya kami Tuhan boleh mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang boleh kami alami, kami percaya Tuhan siapkan jalan keluarnya. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Welem Tuhan, yang Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat marifat, supaya dalam pelayanan Tuhan menyenangkan hati-Mu. Bapa memberkati dia dalam kehidupannya, setiap usaha pekerjaannya, apapun yang boleh dia lakukan Tuhan buat berhasil. Berkati keluarga besarnya, anak-anaknya, istrinya, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami, Bapak Nathan Karangan Tuhan. Tuhan, Kau juga terus memberkati Bapak gembala kami ini Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat marifat Tuhan, supaya pelayanannya Tuhan dimanapun berkenan kepada Tuhan. Berkati dia Tuhan dalam setiap kehidupannya, aspeknya Tuhan Kau memberkati. Demikian pun Ibu Gembala kami, Ibu Agnes, Tuhan juga memberkati. Jadi tiang doa dalam keluarganya, tiang doa dalam gereja GBI dan residen. Tuhan memberkati keluarga besar mereka, anak-anak mereka, cucu dan menantunya. Kami percaya hidup mereka Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta keempat wakilnya. Tuhan juga memberkati mereka sebagai messenger Tuhan di muka bumi ini. Tuhan pakai pelayanan mereka di Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan Yesus Kau memberkati kepala rayon kami, rayon 18 Bapak Pendeta Ani Markus. Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati dia dalam pelayanannya di kota kami Bekasi Tuhan, bahkan ke kota-kota lain seluruh Indonesia. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati para wakilnya. Tuhan memberkati juga secara gembala-gembala di cabang dan ranting, dimanapun mereka boleh melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan juga menyertainya. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapak untuk bangsa kami Indonesia, di mana Tuhan tetapkan kami tengah-tengah bangsa ini. Tuhan pakai pemerintah kami dari paling tinggi sampai paling rendah. Tuhan berikan hikmat, kemampuan, supaya mereka mampu membawa bangsa kami ke depan lebih baik lagi. Terlebih kepada aparat negara kami Tuhan, TNI Polri. Tuhan pakai dalam menjaga keamanan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak yang baik. Jika saat ini, hari-hari ini kami masih dalam ancaman pandemi virus corona Bapak, tapi kami percaya Tuhan, jika 2000 tahun yang lalu Engkau menghardik angin ribut, saat ini juga Tuhan kami percaya, kami pakai kuasa Yesus, kami mau hardik, kami mau tolak virus corona, ancaman resesi ekonomi. Diam dan tenanglah di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Bapak, depan semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja-Mu GBI Grand Residen. Biarlah gereja-Mu juga Tuhan Kau memberkati, semakin hari semakin luar biasa. Demikian juga untuk setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan kami secara online. Tuhan memberkati WL, pemain musik, mandus live, bahkan apapun yang boleh kami ambil bagian, kami percaya Tuhan memberkati. Untuk persembahan sudah kami kumpulkan Tuhan, kami percaya juga Tuhan urapi, supaya boleh kami pakai dalam pelebaran kerajaan Tuhan di kota kami Setu. Demikian juga Tuhan untuk setiap kami yang beribadah secara online, dimanapun kami berada, di rumah-rumah atau dimanapun, kami percaya Bapak. Tuhan memberkati hidup kami, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat Bapak lepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, keluarga kami, usaha kami, anak-anak kami, Tuhan memberkati. Bapak, kami juga akhiri ibadah ini, dan kami akan menerima berkat Tuhan yang disampaikan melalui hamba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah online tanggal 29 November ini, mari buka hati saudara, angkat tangan saudara. Karena kita percaya kalau di alam roh kita sudah menerima, itu akan nyata dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara-saudara. Angkat tangan saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah yang berlimpah-limpah, kasih karunia dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Kudus senantiasa menyertai memberkatimu mulai hari ini sampai
Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, kita yang sudah terima Tuhan dan percaya sama-sama katakan Amin. Kasih